Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agama kita di dalam menyampaikan pesan-pesannya menggunakan satu metode yang disebut dengan al-amthal, perumpamaan. Kata orang Arab, bil misali yattadihul maqal. Dengan permisalan, dengan perumpamaan, satu pesan itu akan mudah dipahami. Maka demikianlah yang kita dapati di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, termasuk sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan bahagian daripada wahyu Allah. Salah satu di antara perumpamaan Nabi adalah Allah memperumpamakan orang beriman seperti lebah, dan tidak ada di antara kita yang tidak mengetahui makhluk yang bernama lebah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, beliau memperumpamakan orang beriman seperti lebah. Inna mathalal mu'min laka mathalin nahlah. Sesungguhnya orang beriman itu layaknya seperti lebah. Akalat thayyiban, dia memakan yang baik-baik saja. Wa wada'at thayyiban, dia mengeluarkan yang baik, dia memproduksi yang baik-baik saja. Wa waqa'at falam tuksar walam tafsud, lebah itu juga hinggap di tangkai-tangkai tanaman, tetapi dia tidak mematahkan tangkai itu, bahkan dia tidak merusaknya. Ini adalah perumpamaan yang sangat indah dan perumpamaan yang sangat jelas bagaimana hendaknya karakter seorang mukmin. Paling minimal dia memiliki ciri-ciri, memiliki karakteristik seperti lebah. Lebah kita kenal
adalah makhluk yang paling berjasa memproduksi satu kebutuhan yang sangat vital bagi manusia, itulah madu. Di dalam sabda Nabi SAW tadi disebutkan ada 3 karakteristik lebah yang hendaknya karakteristik itu juga menjadi karakteristik orang yang beriman. Yang pertama, lebah itu hanya memakan yang baik saja. Dia mendatangi bunga-bunga, bunga itu harum, bunga itu bermanfaat, dia bisa menjadi nektar, menjadi sumber. Lebah memproduksi madu, dia mengitari buah-buahan, dan dia mendatangi tempat-tempat yang bersih, bukan tempat-tempat yang kotor. Artinya orang beriman itu semestinya makanannya yang baik-baik, baik itu sumbernya dan baik zatnya. Sumbernya dari yang halal saja dan zatnya dari yang halal saja. Karena itu orang beriman pantang memakan sesuatu, menikmati sesuatu dari sumber yang haram. Dia lebih memprioritaskan halalnya daripada jumlahnya. Sebab kehalalan itulah yang mendatangkan berkah, dan berkah itulah yang mendatangkan manfaat. Jumlah oke, tetapi tidak akan ada artinya jumlah yang banyak kalau dari sumber yang haram. Nabi SAW bahkan mengancam, kullu jasadin nabata minas suhti fannaru awla bihi. Setiap tubuh, setiap jasad manusia yang tumbuh dan berkembang dari sumber-sumber yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas membakar tubuh itu. Walaupun tubuh itu gemuk, walaupun tubuh itu sehat, tapi sumber makanannya dari sumber-sumber yang haram, maka tubuh yang seperti ini adalah makanan empuknya api neraka. Wal iyadu billah. Orang beriman hanya memakan yang bersih-bersih saja, hanya memakan yang baik-baik saja. Dia enggan memakan sesuatu yang kotor, memakan sesuatu yang zatnya dari sumber yang haram. Inilah karakteristik pertama. Seperti lebah, ia memakan baik-baik saja. Yang kedua, jamaah sekalian, Nabi menyebutkan tadi bahwa ciri lebah itu adalah wa wada'at thayyiban. Dia mengeluarkan yang baik-baik saja. Artinya dia lahir, dia hidup seolah-olah hanya untuk memberi manfaat. Orang beriman seharusnya memiliki karakteristik yang seperti ini. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain? Coba lihat lebah. Luar biasa ini lebah. Lebah itu bukan hanya memproduksi madu, tapi dia juga memproduksi royal jelly. Dan dia juga memproduksi propolis. 3 nama yang kita sebut ini itu adalah makanan-makanan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, bahkan dijadikan sebagai obat. Dan berapa banyak manusia ini mendapatkan manfaat, mendapatkan nafkah lewat membuat usaha-usaha madu, usaha-usaha propolis, usaha-usaha memproduksi royal jelly. Semua itu dari lebah.
Bahkan luar biasa lebah ini. Dia bisa memproduksi madu 10 kali lipat dari yang dibutuhkan oleh manusia. Dan itulah pekerjaannya setiap hari. Orang yang beriman semestinya seperti ini. Jangan dia kalah dengan lebah. Lebah lahir, lebah hidup hanya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Orang beriman pantang membawa mudarat, mendatangkan mudarat kepada orang lain. Orang beriman ciri khasnya adalah seperti lebah. Setiap hari, setiap menit, setiap detik adalah bagaimana memberikan manfaat pada orang lain, memberikan manfaat pada dirinya sendiri. Ada satu pepatah yang sangat indah sekali. Al-mu'minu thabitun kan nakhlah wa nafi'un kan nahlah. Luar biasa, Pak. Orang beriman itu dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, dari sisi prinsip, dia kuat, dia tegar, dia teguh seperti pohon korma. Dan dari sisi akhlak, dari sisi manfaat, dia banyak memberi manfaat seperti lebah. Ini perkataan yang sangat indah sekali. Saya ulangi, al-mu'minu thabitun kan nakhla wa nafi'un kan nahla. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa karakteristik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karakteristik lebah yang semestinya karakteristik inilah juga yang dimiliki oleh orang yang beriman. Apa itu? Dia hinggap di ranting, tetapi ranting-ranting yang mereka hinggapi itu tidak mematahkan ranting itu, bahkan tidak merusak ranting. Artinya orang beriman itu pantang mendatangkan mudarat kepada orang lain. Itulah sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah seorang yang tidak suka mengganggu orang lain. Orang muslim itu adalah orang yang tidak suka mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya, mendatangkan penyakit, mendatangkan kerusakan kepada orang lain, baik itu dari lidahnya apalagi dari tangan. Karenanya saya tidak pernah meyakini, Pak, saya tidak pernah meyakini jamaah sekalian yang sama berbahagia, seorang muslim yang betul-betul muslim dia teroris. Apa artinya itu teroris? Teroris artinya orang yang suka menteror orang lain, menteror dengan lidahnya, menteror dengan tangannya. Kalau dia muslim yang benar-benar muslim, yang mempelajari Islam dari sumber yang sesungguhnya, dari sumber yang benar, belajar dari guru yang benar, dia bukan teroris. Sebab sabda Nabi SAW mengatakan tadi, dan bahkan Nabi memperumpamakan orang beriman itu pantang mendatangkan mudarat pada orang lain. Kita tambahkan dua karakteristik. Lebah itu juga memiliki ciri khas bermartabat, bermental pejuang. Bagaimana pejuang Islam? Pejuang Islam itu selalu bermujahadah, selalu bersungguh-sungguh, yang didasari oleh keikhlasan untuk mendatangkan maslahat yang sebesar-besarnya. Itu pejuang, itu mujahid. Tetapi apabila dia diganggu, dia pantang menyerah, dia rela mengorbankan hartanya, dia rela mengorbankan dananya, bahkan jiwanya sekalipun. Begitulah sifat lebah.
Lebah itu selalu membagi kedamaian. Lebah itu adalah makhluk cinta damai. Tapi coba-coba kalau Anda ganggu, Anda akan dikejar sampai naik ke pohon, sampai masuk ke sungai, ke dalam air, dia akan kejar. Bermental pejuang. Maka mari kita ini orang-orang beriman memiliki mental jangan kalah dengan lebah. Dan yang kelima jamaah sekalian, lebah itu adalah makhluk yang memiliki etos kerja yang luar biasa dan itqan, profesional. Coba kita lihat etos kerja daripada lebah. Dalam satu sarang itu bisa sampai 6.000 sampai 70.000 lebah dalam satu sarang. Apa yang dia kerja? Apakah hanya enak-enak saja? Sementara di luar kerja bakti, kemudian ada yang enak-enak saja membaca-baca, makan-makan di asrama, atau mungkin dia memilih memperbanyak sholat duhanya di masjid. Tidak begitu lebah. Mereka berkumpul menyatu untuk apa? Untuk memproduksi madu, untuk memproduksi propolis, untuk memproduksi royal jelly. Memiliki semangat jamaiyah, semangat kebersamaan, semangat amal jama'i, memiliki mujahadah, memiliki keseriusan, termasuk sifat profesionalisme. Lebah tidak belajar ilmu manajemen seperti kita, tapi lebah mempraktekkan ilmu-ilmu manajemen. Mereka memiliki job deskripsi yang rapi. Ada lebah yang bertugas menjaga kebersihan sarang. Ada lebah yang bertugas mencari nektar, sumber untuk memproduksi madu. Ada lebah yang bertugas untuk menjaga suhu dan kelembaban sarang. Ada lebah yang ditugaskan untuk menghalau makhluk-makhluk yang bisa menyusup ke dalam sarang. Ini mereka lakukan dengan rapi, sehingga produksi manfaat daripada lebah itu luar biasa bagi umat manusia. Mari kita semua ini menjadi orang-orang beriman seperti lebah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, tugas kita ini hidup hanya bertakwa. Itulah kehidupan yang mulia. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kenapa? Karena takwa inilah yang menjadi perbekalan. Perbekalan menuju kematian. Perbekalan untuk menghadapi kehidupan yang tidak berakhir, yaitu kehidupan akhirat. Wattaqullah. Allah menyerukan lagi bertakwa kepada Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Kita akhiri khutbah kita dengan doa.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilillahi fi kulli makan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.